Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan tentang sholat khusuf atau sholat gerhana. Hukum dan waktu pelaksanaan sholat khusuf. Sholat khusuf hukumnya sunnah muakkadah bagi laki-laki dan perempuan berdasarkan perintah Rasulullah SAW dalam sabdanya, Inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillah la yakhsifani li mauti ahadin wala li hayatih fa idza ra'aitum dzalika fasallu. Sesungguhnya matahari dan bulan itu adalah dua tanda dari tanda-tanda kebesaran Allah, yang mana keduanya itu tidak terjadi gerhana karena kematian atau hidupnya seseorang. Apabila kalian melihatnya, maka lakukanlah sholat khusuf. Hadis riwayat Al-Bukhari. Beliau pun pernah melakukannya, seperti halnya beliau pernah melakukan sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Adapun waktu sholat khusuf dimulai dari nampaknya gerhana matahari atau bulan sampai terlihat cahaya atau sinar. Jika gerhana terjadi pada akhir siang, yaitu waktu terlarang melakukan sholat sunnah, maka sholatnya diganti dengan zikir kepada Allah, beristighfar, merendahkan diri kepada Allah, dan berdoa. Berikutnya hal-hal yang disunahkan pada saat gerhana. Disunahkan memperbanyak zikir, takbir, istighfar, berdoa, bersedekah, memerdekakan budak, berbuat kebajikan, dan silaturahmi berdasarkan sabda Nabi SAW. Inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillah la yakhsifani li mauti ahadin wala li hayatih fa idza ra'aitum dzalika fad'ullaha wa kabbiru wa tasaddaqu wa sallu. Sesungguhnya matahari dan bulan itu adalah dua tanda dari tanda-tanda kebesaran Allah, yang mana keduanya itu tidaklah terjadi gerhana karena kematian atau hidupnya seseorang. Apabila kalian melihatnya, maka berdoalah kalian kepada Allah, bertakbirlah, bersedekahlah, dan lakukan sholat khusuf. Hadis riwayat Al-Bukhari. Berikutnya tata cara sholat khusuf. Tata cara sholat khusuf yaitu para jamaah berkumpul di dalam masjid tanpa azan atau iqamat, dan tidak mengapa berseru dengan lafaz as-sholatul jami'ah. Lalu seorang imam mengimami sholat sebanyak 2 rakaat. Tiap rakaat ada 2 ruku dan 2 qiyam atau berdiri dengan memanjangkan pada bacaan ruku dan sujud. Jika gerhana berhenti ketika mengerjakan sholat, maka boleh menyempurnakannya sebagaimana bentuk gerakan sholat sunnah lainnya. Dalam sholat khusuf tidak ada khutbah yang disunahkan, hanya saja imam boleh memberikan tausiah dan nasihat kepada para jamaah jika dia mau, dan itu lebih baik. Berdasarkan penuturan Aisyah radhiyallahu anha, pernah terjadi gerhana matahari sewaktu Rasulullah SAW masih hidup. Lalu Rasulullah SAW berangkat ke masjid, lalu berdiri, bertakbir, dan orang-orang ikut baris di belakang beliau. Lalu Rasulullah SAW membaca ayat Al-Quran atau surat dengan bacaan yang panjang. Kemudian beliau bertakbir, lalu rukuk lama, lebih rendah lamanya dari bacaannya yang pertama. Kemudian beliau mengangkat kepalanya dan mengucapkan Sami'allahu liman hamidah Rabbana walakal hamd. Kemudian berdiri lalu membaca bacaan panjang yang lebih rendah lamanya dari bacaannya yang pertama. Kemudian bertakbir lalu rukuk, lamanya itu lebih rendah dari rukuknya yang pertama. Kemudian mengucapkan Sami'allahu liman hamidah Rabbana walakal hamd. Kemudian sujud. Kemudian beliau melakukannya pada rakaat kedua seperti itu sampai sempurna 4 rukuk dan 4 sujud, dan matahari nampak sebelum beliau bubar. Kemudian beliau berdiri dan menyampaikan khutbahnya pada jamaah. Beliau memuji Allah Subhanahu wa taala yang mana layak baginya segala puji. Kemudian beliau SAW bersabda, sesungguhnya matahari dan bulan itu adalah dua tanda dari tanda-tanda kebesaran Allah, yang mana keduanya itu tidak terjadi gerhana karena kematian atau hidupnya seseorang. Apabila kalian melihatnya, maka berlindunglah dengan sholat. Hadis riwayat Muslim. Berikutnya sholat gerhana bulan. Sholat gerhana bulan seperti halnya sholat gerhana matahari berdasarkan sabda Nabi SAW, Fa'idha ra'aitum dzalika fafza'u lis-shalah. Apabila kalian melihatnya, maka berlindunglah dengan salat. Hanya saja sebagian ulama berpendapat bahwa salat gerhana bulan seperti salat sunnah biasanya, yakni dilaksanakan secara sendiri-sendiri di dalam rumah atau di masjid, tidak berjamaah. Demikian itu karena tidak ada riwayat sahih yang menyebutkan bahwa
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengumpulkan orang-orang pada saat terjadi gerhana bulan, seperti yang beliau lakukan pada saat terjadi gerhana matahari. Demikianlah kita boleh memilihnya. Bagi yang ingin mengumpulkan jamaah tidak mengapa, dan bagi yang ingin sholat sendirian juga tidak mengapa, karena tuntunan dalam hadis di atas adalah perintah berlindung dengan sholat dan berdoa, baik laki-laki dan perempuan, agar Allah menghilangkan gerhana yang menimpa mereka. Pembahasan selanjutnya, sholat istisqa atau minta diturunkan hujan. Hukum sholat istisqa. Hukum sholat istisqa adalah sunnah muakkadah yang pernah dikerjakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan beliau umumkan kepada orang banyak, serta untuk melaksanakannya beliau berangkat ke tempat sholat. Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam keluar untuk memohon diturunkannya hujan. Lalu beliau menghadap ke arah kiblat dan memindahkan surbannya. Kemudian beliau sholat 2 rakaat dengan mengeraskan bacaannya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Abu Daud. Berikutnya pengertian sholat istisqa. Sholat istisqa adalah sholat untuk meminta hujan kepada Allah Subhanahu Wa Taala bagi satu negeri dan hamba-hamba dengan mengerjakan sholat, doa dan istighfar ketika sedang tertimpa kemarau. Waktu pelaksanaan sholat istisqa. Waktu pelaksanaan sholat istisqa seperti waktu pelaksanaan sholat Id berdasarkan perkataan Aisyah radhiyallahu anha, kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina bada hajibus syamsi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar untuk melaksanakan sholat istisqa ketika sinar matahari mulai nampak. Hadis riwayat Abu Dawud, Baihaqi dan Al-Hakim. Hanya saja sholat istisqa itu dapat dikerjakan setiap waktu selain waktu-waktu makruh yang dilarang untuk sholat. Berikutnya hal-hal yang disunahkan sebelum sholat istisqa. Disunahkan agar imam mengumumkannya beberapa hari sebelum waktu pelaksanaan, mengajak jamaah untuk bertaubat dari segala maksiat serta keluar dari segala kezaliman, mengajak untuk berpuasa, bersedekah, dan meninggalkan dendam, karena maksiat itulah penyebab terjadinya kemarau, sebagaimana ibadah itu penyebab segala kebaikan dan keberkahan. Berikutnya tata cara sholat istisqa. Adapun tata cara sholat istisqa yaitu seorang imam dan jamaah berangkat ke tempat sholat, lalu imam mengimami sholat 2 rakaat dengan bertakbir 7 kali jika dia mau pada rakaat pertama. Pada rakaat kedua melakukan takbir 5 kali. Setelah itu seperti halnya sholat Id, imam membaca surat Al-A'la setelah Al-Fatihah pada rakaat pertama dengan bacaan keras, dan pada rakaat kedua membaca surah Al-Ghasyiyah. Setelah sholat hendaknya imam menghadap jamaah dan menyampaikan khutbah berisi anjuran untuk memperbanyak istighfar, kemudian berdoa dan jamaah mengamini. Setelah itu imam menghadap kiblat dan memindahkan posisi selendangnya dari sebelah kanan ke sebelah kiri dan yang sebelah kiri ke sebelah kanan. Hal ini diikuti oleh para jamaah. Setelah itu berdoa, sesaat kemudian bubar. Pelaksanaan tersebut berdasarkan penuturan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam keluar untuk memohon diturunkan hujan, dan beliau sholat 2 rakaat bersama kami tanpa azan atau iqamat. Kemudian beliau menyampaikan khutbahnya kepada kami dan berdoa kepada Allah, dan memalingkan wajahnya ke arah kiblat sambil mengangkat kedua tangannya. Kemudian beliau membalikkan surbannya, memindahkan yang kanan ke sebelah kiri dan yang kiri ke sebelah kanan. Hadis riwayat Abu Dawud, Imam Ahmad, Ibnu Majah dan Al-Baihaqi. Sebagian lafaz doa pada sholat istisqa. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa ketika meminta diturunkan hujan dengan doa berikut: Allahumma skina ghaisan mughisan mari'an mari'an ghadaqan mujallalan amman tabaqan sahan daiman. Allahumma skinal ghaisa wa la taj'alna minal qanitin. Allahumma bil ibadi wal biladi wal bahaimi wal khalqi minal la'wa'i wal jahdi wal dhanki ma la nashkuhu illa ilaika. Allahumma anbit lana az-zar'a wadir lana az-zar'a wasqina min barakatis sama' wa ambitna lana min barakatil ard. Allahumma rfa'anna al-jahda wal ju'a wal 'urya wakshif anna minal bala
ma la yakshifuhu ghairuka. Allahumma inna nastaghfiruka innaka kunta ghaffaran fa arsilis samaa 'alaina midraran. Allahumma aski ibadaka wa bahaimaka wansyur rahmataka wa ahyi baladakal mayyita. Ya Allah, berikanlah kami air hujan yang baik akibatnya, yang mendatangkan musim semi, yang banyak airnya, yang merata, menyeluruh, yang mengalir terus. Ya Allah, berikanlah kami air hujan, dan janganlah Engkau jadikan kami termasuk orang-orang yang putus asa. Ya Allah, turunkanlah hujan untuk hamba-hamba, negeri-negeri, binatang-binatang, semua makhluk dari kesukaran, jerih payah, dan kesulitan. Kami tidak mengeluhkannya, kecuali kepadamu. Ya Allah, tumbuhkanlah tanaman untuk kami, dan penuhkanlah puting-puting susu ternak kami, dan berikanlah kami air dari keberkahan langit, dan tumbuhkanlah tanaman untuk kami dari keberkahan bumi. Ya Allah, hilangkanlah dari kami kesulitan, kelaparan, dan ketiadaan pakaian atau telanjang. Bebaskanlah kami dari bencana yang tidak ada yang dapat membebaskannya selain Engkau. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon ampunan kepadamu. Sungguh Engkau Maha Pengampun. Curahkanlah air hujan untuk kami dengan deras. Ya Allah, berikanlah air untuk hamba-hambamu dan binatang-binatangmu, tebarkanlah rehatmu, serta hidupkanlah negerimu yang telah mati. Hadis riwayat Al-Haisami dalam kitab Majma'uz Zawaid dan Ibnu Majah. Sebagaimana juga diriwayatkan bahwa Nabi SAW pernah berdoa ketika sedang turun hujan. Allahumma suqya rahmatin wala suqya azabin wala bala'in wala hadmin wala gharaqin. Allahumma ala dzarabi wa manabitis syajari. Allahumma hawalaina wala alaina. Ya Allah, semoga air hujan yang turun penuh rahmat, bukan air hujan disertai azab, bukan pula bencana, dan bukan pula kehancuran atau yang menenggelamkan. Ya Allah, turunkanlah pada bukit-bukit kecil dan tempat-tempat tumbuhnya pepohonan. Ya Allah, turunkanlah di sekitar kami, bukan ditimpakan kepada kami. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim.